kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kita lihat rekam jejak perjalanan kita selama 2 bulan ke belakang ya. Agustus, September ya, plus Juli. Yaitu kita sudah belajar yang pertama tentang sel, yang kedua tentang transport membran, yang ketiga tentang jaringan tumbuhan, yang keempat tentang jaringan hewan, yang kelima tentang sistem gerak. Berarti kita sekarang memasuki bab yang keenam, yaitu sistem sirkulasi. Pastikan share screen saya sudah terlihat. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Kita masuk ke sistem transportasi atau kita kenal sebagai sistem peredaran darah. Nah, mengapa transportasi ini dinamakan sistem peredaran darah ini dinamakan sistem transportasi? Karena peredaran darah itu kerjanya adalah menghantarkan. Apa saja yang dihantarkan pada peredaran darah? Nah, kita lihat. Ya. Yang pertama, apa saja yang kita bahas dalam bab ini? Ya, jadi komponen sistem transportasi atau sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu pertama adalah kita akan belajar tentang darah. Darah terdiri dari cairan dan sel darah. Kedua, kita belajar tentang jantung. Ketiga, kita belajar tentang pembuluh darah. Keempat, kita belajar tentang golongan darah. Dan kelima, kita belajar tentang kelainan dan gangguan. Di kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3 sudah mempelajari tentang kelainan ya sebelum bab ini dipelajari. Jadi untuk kelainan dan gangguannya sudah dibuat dalam bentuk poster infografis. Luar biasa, bagus-bagus sekali. Berarti kalau masuk ke bab ini bisa lebih lancar belajarnya. Ya, yang pertama kita belajar fungsi darah. Darah berfungsi sebagai alat transportasi. Apa saja yang ditransportasikan? Yang pertama adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya adalah zat makanan, oksigen, hormon, ya, dan juga zat-zat yang akan dikeluarkan dari tubuh atau yang tidak berguna. Di antaranya adalah sampah sisa metabolisme, karbon dioksida, urea, dan lain sebagainya. Darah juga berperan sebagai alat pertahanan tubuh terhadap penyakit. Darah berperan sebagai alat penunjuk luka. Darah juga berperan untuk menjaga suhu tubuh. Jadi banyak sekali ya peranan dari darah ini. Nah, kita lanjutkan ke komponen-komponennya. Darah terdiri dari 2 komponen. Ya, yang pertama ada plasma. Plasma itu nama lain dari cairan. Yang kedua adalah sel dan keping darah. Sel dan keping darah berarti bagian darah yang berbentuk butiran. Nah, plasma darah, cairan darah ini terdiri dari air, ya hampir sebagian besarnya air, protein plasma. Nah, nanti ada 3 protein plasma yang banyak muncul dan kita akan pelajari, yaitu globulin, albumin, dan fibrinogen. Kemudian komponen lain. Nah, komponen lain ini adalah komponen yang ditransportasikan. Ya. Kemudian yang kedua, sel dan keping darah itu nanti kita belajarnya 3. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian keping darah atau trombosit. Ya. Ini adalah gambar dari darah ya. Jadi darah yang kita lihat seperti cairan, itu aslinya di dalamnya adalah banyak kepingan-kepingan, butiran-butiran, dan komponen lainnya yang juga bentuknya tidak cair gitu. Nah, kita explore lebih jauh lagi. Yang pertama kita belajar tentang komponen darah yang berbentuk cair. Namanya plasma darah. Plasma darah bentuknya cair dikarenakan 92% terdiri dari air. 7% protein plasma, sisanya campuran kompleks. Campuran kompleks ini terdiri dari zat makanan, glukosa, asam amino, ya, kemudian ada sampah. Sampah itu bisa urea, asam urat, ya, karbon dioksida, dan selanjutnya ada komponen lain yaitu hormon dan garam mineral.
Hormon juga beredar melalui pembuluh darah ya. Nah, protein plasma ini nanti ada albumin, globulin, dan fibrinogen, serta protein lain. Aslinya ada banyak, tapi yang paling banyak jumlahnya itu albumin, globulin, dan fibrinogen. Makanya kita membahas 3 protein ini. Albumin, nah gunanya untuk menjaga tekanan osmotik darah. Ya, darah itu beredar ke seluruh tubuh. Kadang dia ada di bagian atas, bagian otak, kadang juga ada di bagian kaki. Nah, pastinya namanya darah itu benda cair, maka harus terus beredar. Kalau dia ada di kaki, apabila tidak punya tekanan osmotik, maka si darah ini tidak bisa naik lagi ke jantung atau ke kepala. Karena apa? Karena sifat zat cair itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi karena ada tekanan osmotiknya, maka si darah ini ketika sudah sampai kaki beredar lagi, bisa naik lagi ke atas. Selain itu juga nanti ada dibantu oleh katup-katup darah pada pembuluh darah. Kemudian globulin. Globulin ini fungsinya untuk sistem pertahanan tubuh atau antibodi. Nah, nanti globulin ini akan kita pelajari lebih kompleks pada pelajaran yang terakhir, bab terakhir ya, namanya sistem imun. Nah, kemudian yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen ini adalah protein plasma yang berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, selanjutnya adalah keping darah. Nah, keping darah ini 45%-nya dari darah ya, terdiri dari sel dan keping darah. Nah, keping darah atau sel ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah eritrosit, sel darah merah, leukosit, dan trombosit. Yang paling banyak adalah eritrosit, sel darah merah. Jumlahnya berjuta-juta gitu ya. Sementara leukosit hanya kisaran ribuan, trombosit hanya kisaran ratusan ribu. Nah, pada uji klinis ya, dalam dunia medis, kalau eritrositnya terlalu rendah itu biasanya sakit. Namanya anemia ya, atau kurang darah. Padahal kurang darah ini yang dimaksud adalah kekurangan sel darah merah. Karena memang sel darah merah itu dominan. Ya, jumlahnya berjuta-juta. Karena jumlahnya berjuta-juta, oleh karena itu darah kita warnanya merah. Gitu ya. Kemudian leukosit. Nah, ini leukosit kalau dia terlalu tinggi biasanya sedang terjadi infeksi. Oleh karena itu dia diproduksi dengan besar-besaran untuk melawan penyakit. Kalau dia terlalu rendah biasanya infeksinya lebih parah sehingga leukositnya banyak yang mati. Bisa jadi juga leukosit yang terinfeksi. Kalau trombosit biasa kita kenal kalau ada kita yang sakit DBD. Karena DBD ini menyerang sel-sel darah, diantaranya trombosit, dari siklus disebutnya plasmodium ya. Nah, sehingga si trombosit ini kadang ketika DBD jumlahnya menurun. Nah, kalau dia di bawah 150.000, nah itu gawat. Ya, maka orangnya masuk ke dalam fase kritis. Kemudian dari yang leukosit ini dibagi jadi 2 jenis. Ada yang granulosit. Granulosit itu bentuknya ada granulanya, ada butir-butirnya. Dan agranulosit. A artinya tidak, granulosit artinya bergranula, artinya tidak ada butir-butirnya. Yang ada granulositnya neutrofil, basofil, eosinofil. Yang tidak ada granulnya limfosit dan monosit. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ini adalah gambar eritrosit nih. Bentuknya seperti donat, tapi tengahnya tidak berlubang, melainkan ada selaput tipisnya. Ya, dia tidak punya inti. Kalau leukosit, nah leukosit bentuknya bermacam-macam ini. Ya, ada yang bergranul, ini yang bergranul-granul. Kita bisa lihat di dalamnya ada butir-butirannya. Basofil, eosinofil, ya, neutrofil. Nah, kalau yang limfosit, monosit tidak ada granulanya. Pada leukosit dicirikan dari inti sel yang terlihat jelas. Nah, sisanya ini adalah keping darah atau disebutnya trombosit. Trombosit yang aktif disebut platelet ya, pada mamalia. Lanjut. Nah, dari komponen darah, tadi kan sudah ada plasma darah, ada komponen sel. Nah, si plasma darah ini komponen air sebagai pelarut dan ada juga komponen garam atau ion. Terdiri dari sodium, potasium, kalsium, magnesium, klor, dan bikarbonat. Ini protein darah, ya kemudian juga ada zat-zat nutrien lainnya. Sementara ini adalah eritrosit, leukosit, dan trombosit atau keping darah yang tadi sudah kita bahas. Infografisnya seperti ini, jadi lebih mudah nanti untuk memahami secara keseluruhan
Selanjutnya, nah ini adalah perbedaannya dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pertama dari tempat produksinya. Kalau sel darah merah itu di sumsum tulang, sel darah putih di sumsum tulang dan buku limfa, keping darah di sumsum tulang. Eritrosit jumlahnya sekitar 5 juta. Rata-rata ya. Leukosit tadi 5.000 sampai 10.000, tengah-tengahnya 7 ribuan. Keping darah 250.000. Ukurannya paling besar adalah eritrosit. Paling kecil adalah keping darah. Bentuknya cakram bikonkav tadi seperti donat tapi tengahnya cekung ya. Tidak berlubang. Nah, sel darah putih ini bentuknya tidak beraturan. Kalau keping darah juga tidak beraturan. Nah, untuk sel darah merah ini tidak punya inti, tapi memiliki yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya nanti untuk mengikat oksigen. Kalau sel darah putih dan keping darah, sel darah putih punya inti, keping darah tidak punya. Fungsi dari sel darah merah, nah ini fungsinya. Pertama, sel darah merah fungsinya membawa oksigen. Ya, kalau sel darah putih fungsinya pertahanan tubuh. Kalau keping darah fungsinya pembekuan darah. Nah, ini adalah proses pembentukan dari sel darah. Sel darah asal mulanya berasal dari satu sel, namanya hemositoblas, yang kemudian mengalami diferensiasi. Ya, nanti kelak di bawahnya akan membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sekarang kita ke sel darah merah. Nah, ini adalah sel darah merah, bentuknya seperti ini. Di dalam sel darah merah ada namanya hemoglobin. Hemoglobin strukturnya seperti ini. Terdiri dari struktur lempeng besi yang disebut heme group ya, dan beta chain. Ada beta chain, ada alpha chain. Nah, dari beta chain dan alpha chain ini fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi oksigen ini bisa diikat di dalam lempeng besi. Ya. Nah, sel darah merah punya bentuk yang beraneka ragam rupa. Pertama, ada yang bentuknya normal, ada yang bentuknya spirekal, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya sabit. Nah, sel yang normal ini adalah sel yang baik untuk tubuh. Sementara yang bentuk lainnya ini mengakibatkan ketidakefektifan ketika sel mengikatkan oksigen. Akibatnya biasanya dikenal dengan penyakit anemia, ya. Anemia tapi banyak jenisnya. Salah satunya adalah anemia karena kelainan bentuk sel darah merah. Lanjut, sel darah putih. Nah, tadi sudah kita sebutkan sel darah putih ada beraneka ragam rupa. Nah, sekarang fungsinya. Ya, pertama eosinofil. Mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Nah, kalian kalau kakinya sering nyeker di tanah biasanya kan ada larva cacing dan lain sebagainya. Bisa itu larva cacing masuk lewat sela-sela jari kaki maupun luka yang ada di kaki. Masuk, pastinya yang pertama dihampiri adalah pembuluh darah. Karena di pembuluh darah banyak nutrisi. Nah, kalau cacing itu kita pertahanannya lemah, cacing itu akan tumbuh di pembuluh darah. Contohnya adalah cacing tambang, bahaya. Nah, eosinofil hadir untuk mengatasinya. Jadi kalau ada cacing di situ dia akan bereaksi kemudian membasmi, ya. Kemudian ada basofil. Basofil ini mengandung granula warnanya biru, berfungsi untuk reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN, polimorfonuklear. Fungsinya sebagai sel fagosit karena dia bisa berdiferensiasi menjadi sel yang sangat besar yang berfungsi untuk memakan fagosit, memakan patogen, memakan kuman, bakteri, kemudian protista penyebab penyakit. Contohnya adalah ini kuman penyebab penyakitnya dimakan di fagositosis. Masuk ke dalam tubuh, sel punya organel namanya lisosom. Lisosom ini bisa menghasilkan enzim lisozim. Ya, enzim lisozim ini bersifat hidrolase, bisa menghancurkan molekul ya, molekul bakterinya hancur, kemudian setelah hancur dibuang, sisa residu secara eksositosis. Ada limfosit. Nah, limfosit ini ada limfosit sel T dan sel B, fungsinya untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Ada monosit. Nah, monosit ini berukuran paling besar, berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, dan juga membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi setiap hari ini ada sel-sel yang mati dan rusak di tubuh kita, termasuk juga sampah-sampah seluler ya, semuanya nanti dimakan sama monosit. Berikutnya adalah keping darah. Keping darah fungsinya untuk menutup luka. Ya, ini menutup luka. Jadi kalau kita terluka, maka keping darah akan membentuk proses untuk menutup luka tersebut. Urutannya adalah
apabila trombosit terkena luka, maka trombosit akan pecah, mengeluarkan kompleks enzim trombokinase. Kompleks enzim trombokinase ini nanti akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Maka dari itu, kalsium itu fungsinya bukan hanya untuk disimpan di tulang. Kemarin kita sudah pelajari pada bab sistem gerak bahwa kalsium itu digunakan aktin dan miosin untuk saling berdekatan dan mendekat. Berarti kalsium itu berperan untuk gerak ya. Segala macam otot di tubuh kita yang bergerak, mulai dari tangan, kaki, bahkan kedipan mata, itu semuanya membutuhkan kalsium. Begitu juga kalau kita terluka. Nah, ketika kita terluka, ini kalsium membantu proses pembukuan darah nih. Untuk mengubah protrombin menjadi trombin, membantu enzim trombokinase, juga nanti trombinnya ini akan mengubah fibrinogen. Fibrinogen itu tadi sudah kita bahas di awal ya. Nah, di sini lebih tepatnya. Nah, ini adalah fibrinogen, ya, protein plasma yang berfungsi pembekuan darah. Nah, fibrinogen ini akan diubah menjadi benang fibrin sehingga lukanya tertutup. Nah, ion kalsium ini dibutuhkan ketika tubuh terluka. Sehingga kita dapati misalkan wanita ya. Wanita mudah terserang osteoporosis. Kenapa? Karena tulangnya kurang kalsium. Kenapa tulangnya kurang kalsium? Kalsium di tulang dibongkar. Di antaranya adalah untuk proses penyembuhan luka. Salah satu proses luka yang ada pada wanita berlangsung setiap bulan, di antaranya adalah menstruasi. Nah, sehingga kalsium wanita dibongkar terus gitu ya untuk menstruasi. Belum kalsium yang digunakan diserap oleh bayi ya ketika masa pertumbuh kembangan dalam kandungan. Sehingga kalau di sini ada wanita ya, yang wanita ini penting kiranya istilahnya untuk menyimpan cadangan kalsium sejak muda. Jadi jangan malas minum susu, ya kemudian memperoleh mengubah provitamin D menjadi vitamin D dengan cara berjemur di matahari dalam kondisi yang sehat, di matahari pagi, kemudian juga mengkonsumsi sumber-sumber kalsium. Bisa dari ikan, bisa dari daging, dan juga bisa dari susu ya. Berikutnya kita masuk ke alat peredaran darah dan transportasi ya. Ya. Sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sudah terlihat lagi. Share screen-nya. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Nah, tapi pembuluh limfa nanti akan Bapak sampaikan di lain kesempatan. Kita fokusnya ke jantung dan pembuluh darah terlebih dahulu ya. Jantung itu adanya di dada ya. Sering kita kenal sebagai heart ya kan. Heart itu jantung ya, bukan hati. Kadang suka salah kalau dalam bahasa Inggris. Ya, kalau kamu gambar lope-lope itu sebenarnya bentuk jantung. Ya, kalau hati nanti belajarnya di sistem pencernaan. Bentuknya segitiga, bukan lope-lope ya. Nah, pembuluh darah ini dibagi jadi 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Ya, jantung dulu ya. Nah, ini jantung. Lopenya dari mana? Dari sini nih. Nah, kalau saya gambar pakai tangan ini kan mirip lope ya. Nah, jantung ini fungsinya adalah pemompa darah. 5 liter darah dalam 1 menit mengalir dalam sistem pembuluh darah, hanya dengan 20 detik kembali lagi ke jantung. Dalam sehari jantung memompa 2.000 galon darah sejauh 60.000 mil ke seluruh pembuluh darah ya. Kalau mau dijadiin kilo dikaliin 2 aja. Ya, berarti berapa itu? Kaliin 3 boleh. 180.000 kilo. Jantung orang dewasa berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari. Detaknya 100 kali, 1000 kali ya. Itu dalam kondisi normal. Ya, kalau lagi dikejar anjing mungkin beda lagi karena deg-degan ya. Kalau lagi jatuh cinta mungkin lebih besar lagi deg-degannya gitu. Jadi lebih dari 100.000. Nah, kemudian orang-orang rata-rata memiliki denyut jantung lebih pendek, 60 denyut per menit,
Jantung mereka berdetak sekitar 86.000 kali sehari. Nah, ini bentuk jantung, bentuknya seperti ini. Jantung ada 4 bagian dia valid. Letaknya ada di bagian dada, tapi nyerong ke kiri ya. Nah, kalau kita ngelihat ini ke sebelah kiri ya. Nah, yang pertama bagiannya ada 4, atrium kanan. Atrium ya. Atrium nama lainnya adalah serambi. Kemudian ada ventrikel kanan nama lainnya bilik. Ada atrium kiri, serambi kiri, ada ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, di sini ada katup-katup yang menghubungkan antar tempat satu dengan yang lain. Ya, contohnya ini katup aorta. Dari mana katup aorta itu? Dari ventrikel kiri ketika mau keluar tuh katupnya aorta. Kemudian ada lagi di sini katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini katup yang menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Di sebelah kiri ada namanya katup mitral. Ya. Nah, gambarnya seperti ini nih kalau yang lebih jelas dengan ilustrasi ya, ilustrasi yang lebih mudah dipahami. Ini ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, darah masuknya dari atas ini, atrium kanan kemudian ke ventrikel kanan. Kemudian ini keluar darahnya. Ya. Dari mana kemana darah ini keluar? Ke paru-paru. Masuk lagi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, lalu keluar lagi. Keluar kemana ini? Ini keluar ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh masuk lagi di sini atrium kanan ya. Jadi tadi dari 4 bagian, ada serambi, bilik, atrium, ventrikel. Jantung diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut diastol. Jadi kalau jantung kita saat mengembang, diastol. Saat mengempis namanya sistol. Diastol, mengembang, sistol, mengempis. Tolong berisik dong di kamar. Kembang kempisnya ya, kembang kempisnya jantung ini diatur ya menggunakan bisa diukur menggunakan sphygmomanometer atau kita kenal sebagai tensimeter yang biasa dipakai sama tenaga medis kesehatan ya untuk mengukur. Nah, tekanan darah berdasarkan sistol dan diastol ini normalnya 120 per 80 mm Hg. 120-nya ini sistol saat jantung mengempis, 80-nya ini diastol saat jantung mengembang. Tekanan kalau sempit lebih besar ya, karena mengempis gitu ya. Ngapalinnya gitu, di sistol. Karena sistol sempit ya. Kemudian 80-nya ketika dia mengembang, jadi tekanannya lebih kecil atau diastol. Diastol melebar ya. Nah, di sini kalau tekanan darahnya di atas 120 per 80 namanya tekanan darah tinggi. Misalkan 150 per 100 tekanan darah tinggi. Kalau di bawah 120 per 80 disebutnya tekanan darah rendah. Tekanan darah tinggi nama lainnya hipertensi. Tekanan darah rendah namanya hipotensi. Tekanan darah rendah biasanya gejalanya pusing, mudah berkunang-kunang, kemudian penglihatan berbayang-bayang. Ya, penyebabnya banyak sekali. Kurang makan juga bisa tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi, umumnya karena pembuluh darahnya menyempit, ada penyumbatan. Jadi tekanan darahnya meningkat. Sebagai contoh, kalau selang itu dipencet, pasti airnya bertambah deras. Begitu juga dengan darah. Kalau darah dipersempit, pasti alirannya bertambah deras. Tekanannya tambah tinggi. Penyakit hipertensi, ya sukanya hobinya marah-marah karena tekanan darah tinggi. Nah, lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada pembuluh darah nadi, pembuluh darah yang keluar dari jantung. Keluar dari jantung maksudnya mengalirkan darah untuk keluar dari jantung. Ada pembuluh darah balik, mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada pembuluh darah kapiler yang menghubungkan antara arteri dan pembuluh darah balik. Arteri yang paling besar atau nadi yang paling besar namanya aorta. Pembuluh nadi yang paling besar namanya aorta. Itu yang dari jantung keluar, itu paling besar. Aorta nanti bercabang-cabang membentuk arteri. Bisa beraneka ragam cabang, banyak. Arteri bercabang-cabang membentuk arteriol. Arteriol ini akan masuk ke kapiler. Kapiler nanti akan berkumpul jadi venula.
Venula berkumpul jadi vena, vena menjadi vena cava. Vena cava adalah pembuluh darah balik yang paling besar. Apa yang dilakukan oleh darah? Nah, darah yang warnanya merah ini, aorta ini, umumnya adalah darah yang kayak oksigen. Dia berisi banyak oksigen nih. Nah, ketika dia masuk di kapiler, oksigennya dilepas. Oksigen yang sudah dilepas, kemudian darah balik lagi, ini mengandung karbon dioksida. Ya, karena di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya ke dalam sel-sel tubuh digunakan untuk menghasilkan energi, karbon dioksida itu hasil olah energinya gitu ya. Nah, makanya bisa dibedakan ini pembuluh darahnya warnanya lebih merah ya karena ada reaksi antara lempeng besi ya, heme ya atau hemoglobin pada sel darah merah dengan oksigen. Sementara ini tidak ada oksigennya, warnanya lebih biru. Di tangan kita nih biasanya kalau kita raba pergelangan tangan, ini ada yang warnanya biru-biru. Ya coba lihat pergelangan tangannya masing-masing. Ada yang warnanya biru-biru. Nah, apa yang warna biru-biru itu? Yang warna biru-biru itu adalah pembuluh darah vena. Ya. Nah, pembuluh darah ini ada perbedaannya. Yang pertama, kalau pembuluh darah nadi, pembuluh darahnya tebal, elastis. Kalau vena atau pembuluh darah balik ya, tipis. Ya. Kalau pembuluh darah kapiler, tipis dan permeabel karena dia bisa keluar masuk zat. Arah aliran darahnya kalau nadi menjauhi jantung, balik menuju jantung, kapiler dari arteriol menuju venula. Tekanannya pembuluh nadi lebih kencang karena dia baru keluar dari jantung. Kalau balik pasti lebih lemah. Jika terluka, nah kalau diluka ya, kepotong pembuluh darahnya, kalau nadi itu darahnya memancar. Ya, kalau pembuluh darah balik dan kapiler itu darahnya menetes. Letaknya, nah karena si pembuluh nadi ini penting membawa oksigen ya yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh, maka umumnya letaknya pembuluh darah nadi ini di bagian dalam tubuh. Jadi kalau di tangan kita letaknya di tengah-tengah, di dalam. Nah yang di pinggir-pinggir ini yang warnanya biru ini adalah pembuluh darah balik. Karena pembuluh darah balik kalau terluka tidak terlalu signifikan bagi tubuh karena dia kandungannya karbon dioksida gitu ya. Hanya memang khawatir kehabisan cairan darah gitu. Kalau pembuluh darah kapiler letaknya di seluruh kandungan. Nah, pembuluh darah nadi umumnya kandungannya oksigen. Kecuali pembuluh darah nadi yang ke paru-paru. Pembuluh darah balik kandungannya karbon dioksida. Kecuali pembuluh darah balik yang dari paru-paru. Kalau pembuluh darah kapiler campuran. Denyut nadi itu terasa. Nah, nanti di ruang kelas kita belajar mengukur denyut nadi. Kalau pembuluh balik tidak terasa. Kalau pembuluh kapiler tidak terasa. Nah, ada katup, klep ya, katup. Kalau pembuluh darah nadi, katupnya satu dekat jantung. Kalau pembuluh darah balik, katupnya di sepanjang pembuluh. Kalau pembuluh darah kapiler tidak memiliki katup. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini pembuluh darah arteri atau nadi, ini pembuluh darah balik atau vena ya. Ini katupnya, nah katupnya seperti ini. Selanjutnya peredaran darah dibagi jadi dua jenis sistemnya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu tidak melalui pembuluh darah, yang tertutup melalui pembuluh darah. Contoh yang terbuka adalah serangga ya. Dia hanya punya jantung ya, tapi jantungnya bukan jantung sederhana, bukan jantung yang kompleks, jantungnya sangat sederhana, seperti pembuluh darah yang menebal. Nah, jantungnya ini memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi darahnya itu tidak melalui pembuluh darah. Kemudian diserap lagi gitu, dipompa lagi, diserap lagi dan seterusnya. Nah, sementara peredaran darah itu terdiri dari dua jenis. Ada peredaran darah tunggal, satu kali melalui jantung. Ada peredaran darah ganda, dua kali melalui jantung. Contohnya peredaran darah ganda adalah manusia dan unggas. Kalau yang peredaran darah tunggal contohnya ikan. Karena peredaran darah ganda, maka peredaran darah ganda itu maksudnya peredaran darah ada dua jalur. Yang pertama peredaran darah besar, yang kedua peredaran darah kecil. Yang besar itu dari jantung, seluruh tubuh, jantung. Kalau yang kecil dari jantung, paru-paru, jantung. Sederhananya seperti itu. Tapi kita jabarkan kalau di SMA dengan bagian-bagiannya. Nah, kalau peredaran darah besar, jantungnya yang sebelah mana? Oh, jantungnya yang ventricle atau bilik sebelah kiri. Arterinya arteri apa? Arteri yang ke seluruh yang namanya arteri sistemik. Kemudian ke seluruh tubuh, baliknya melalui vena sistemik, vena yang ada di seluruh tubuh. Kemudian jantungnya masuknya ke atrium kanan.
Peredaran darah kecil dari jantung ventrikel kanan ke paru-paru menuju arteri pulmonalis namanya, arteri paru-paru. Dari pulmo atau paru-paru keluar menuju vena pulmonalis, masuk lagi ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan tangan saya, ya, atau sebelah kiri layar, kanan tangan saya berarti kiri layar, ya. Itu warnanya merah. Nah, yang merah ini adalah yang kayak oksigen. Kalau yang biru ini kayak karbon dioksida. Saya ambil contoh dari sini. Jalannya dari sini dulu nih. Ini namanya atrium, ya, atrium kanan. Ini namanya atrium kanan nomor 11. Serambi kanan masuk ke bilik kanan nomor 1. Dari bilik kanan dipompa masuk ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Paru-paru ada 2 kan, sebelah kanan, ada sebelah kiri. Dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya keluar, kita hembuskan. Kita ngirup oksigen, oksigennya masuk ke pembuluh darah sini. Masuk ke vena pulmonalis. Nah, di vena pulmonalis ini kayak oksigen. Masuk ke serambi kiri atau atrium kiri. Kemudian ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh. Ada yang ke bagian atas, ada yang ke bagian bawah, ya. Di masing-masing bagian nanti akan masuk ke kapiler. Di kapiler ini terjadi pertukaran oksigennya keluar dari pembuluh darah menuju ke sel, karbon dioksidanya masuk dari sel ke pembuluh darah. Selanjutnya ke vena. Vena, pembuluh darah balik, venanya bertemu masuk ke serambi atau atrium kanan. Dan begitu seterusnya. Serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis ke paru-paru. Vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, arteri sistemik ke seluruh tubuh. Vena sistemik balik lagi ke serambi kanan, ya seperti itu. Nah, golongan darah sekarang. Golongan darah ada 3 kode A, B, dan O, ya, tapi tipenya ada 4. Ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Nah, keempat-empatnya perbedaannya adalah di aglutinogen dan aglutinin. Nah, aglutinin itu merujuk pada antibodi yang beredar di plasma darah. Aglutinogen adalah merujuk pada permukaan protein pada permukaan sel darah merah. Golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin B. Begitu juga dengan pembuluh darah B, punya aglutinogen B, aglutinin A. Kalau AB punya dua-duanya aglutinogen tapi tidak punya aglutinin. Kalau O tidak punya aglutinogen tapi punya aglutinin. Nah, fungsinya buat apa ini aglutinogen dan aglutinin ini? Fungsinya adalah nanti kaitannya dengan penggumpalan darah. Apabila aglutinin bertemu dengan aglutinogen setipe, maka terjadi penggumpalan darah. Contoh. Golongan darah A, aglutinogen A ketemu dengan aglutinin A. Nah, A ketemu A, penggumpalan darah. Begitu juga B ketemu B, penggumpalan darah. Makanya kalau golongan darah A nggak bisa ditransfer ke B. Golongan darah B juga nggak bisa ditransfer ke A. Karena nanti pasti terjadi penggumpalan. Gitu. Boleh nggak kalau golongan darah A ditransfer ke AB? Boleh. Kenapa? Karena di AB tidak punya aglutinin. Jadi tidak ada yang menggumpalkan. Menggumpalkan itu berarti darahnya menggumpal, mengeras, dan tidak bisa mengalir gitu maksud menggumpal, ya. Orangnya mati gitu. Orangnya meninggal kalau dia menggumpal. Nah, di golongan darah A boleh ditransfusi ke AB. Karena AB tidak punya aglutinin. B juga bisa ditransfusi ke AB. Karena B tidak punya aglutinin, aman gitu. Yang AB juga bisa, apalagi AB, ya. O juga boleh. Nah, makanya si AB ini disebutnya resipien universal. Dia bisa terima dari A, dari B, dari AB, dari O. Karena dia tidak punya aglutinin, aman. Kalau ada golongan darah apapun masuk ke dia, tidak ada yang menggumpalkan. Sebaliknya, kalau AB mau ditransfusi ke B, nah ini ada aglutininnya, A akan menghancurkan sel darahnya. Begitu juga kalau AB mau ditransfusi ke B, ke A, ya, aglutinin B-nya akan menghancurkan permukaan sel darahnya. Sebaliknya, tipe golongan darah O ini tidak punya aglutinogen. Jadi kalau si O ini mau ditransfusi,
O ke O, O ke AB, O ke B, O ke A, bebas. Kenapa? Karena dia tidak punya agglutinogen. Jadi tidak akan ada yang bisa menyerang dia. Tidak ada yang antibodi tidak mengenali. Ya, sehingga golongan darah O disebutnya donor universal. Karena dia bisa ditransfusi ke berbagai golongan darah. Gitu. Ya, nah ini adalah praktikum golongan darah nih. Ya, dulu pernah dilaksanakan di sekolah. Ya. Nah, selesai materinya, alhamdulillah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita akan sedikit banyak membedah soal PTS. Sebentar ya. Ya, untuk pembelajaran pada semester ini aslinya babnya ada beberapa sampai bab sistem pencernaan ya. Jadi tinggal satu bab lagi. Sistem sirkulasi sudah, sistem pencernaan, tapi Bapak pengen rencananya ditambah dengan sistem reproduksi, gitu ya. Biar lebih seru. Karena kalau pengalaman tahun kemarin sistem reproduksinya belajarnya pas bulan Ramadan, jadi tidak terlalu seru katanya. Ya seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti jikalau ada pergeseran kuliah, Bapak akan masuk ke kelas. Nah, jadi ketika masuk ke kelas harapannya sebelum PTS ya. PTS pekan depan. Nah, sebelum PTS tugas-tugas khususnya yang ditugaskan kaitannya yang belum mengumpulkan diharapkan segera mengumpulkan. Ya, kalau yang belum mengumpulkan besok bisa mengumpulkan langsung di sekolah ya. Bapak tunggu besok pagi sebelum jam 7, jadi sebelum jam masuk. Ya, bagi yang belum menuntaskan penugasan diharapkan bisa segera menuntaskan penugasan dikarenakan tugas tersebut nanti akan digunakan untuk nilai dari keterampilan yang ada pada rapor. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas Pak, tidak ada. Kalau tidak ada, kita berfoto dulu bersama-sama ya. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, semuanya terlihat muka. Oke. Lanjut. Ya, terus. Ini ada hampir 100 orang. Total ada 4 halaman. Jadi akan saya ambil gambar satu persatu
Yang di halaman 1 sudah pada muncul, tapi ada yang banyak yang belum muncul juga. Yang di halaman 2 sudah pada muncul. Terus lanjut, diteruskan. Halaman 3 belum pada muncul ini. Hilang semua ya. Silakan dimunculkan fotonya. Di halaman 4 apalagi? Halaman 4 mungkin sudah tidur orangnya, jadi tidak ada yang muncul ini. Ya. Silakan siap-siap. Saya ambil gambar ya. Ya, perlahan-lahan karena saya tidak ngambil gambar sekaligus. Karena ada 4 halaman jadi satu persatu. Nanti gambarnya akan dimuat di grup masing-masing. 1, 2, 3. Saya akan mulai merecord gambar. Ya, jangan ditutup terlebih dahulu. Karena bisa jadi halaman yang muncul adalah halaman yang berbeda ya. Sebentar. Masih proses. Halaman 3 selanjutnya ya. Buka semuanya, masih dibuka ya. Karena bisa jadi yang kalian di halaman 1 bisa munculnya di halaman 3. Ya, halaman 4 sepi. Tidak ada yang muncul. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Kita akhiri kalau tidak ada yang bertanya lagi. Perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan kita lanjutkan pertemuannya sekitar 2 atau 3 hari lagi ya. Untuk membahas sisa soal latihan. Tadi kan baru sampai bab sel ya, nanti ada bab jaringan dengan sistem gerak, sistem sirkulasinya belum. Ya, sekian dari Bapak. Kalau tidak ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh les. Pak. Jangan lupa 11 IPA 2 tugasnya besok. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, Rosid. Ya. Besok pagi ya. Ya Pak, Jangan misalkan lupa. Pak. Ya, dikumpulkan. Ya. Saya izin dulu keluar dulu ya Pak. Ya, mangga silakan. Makasih Saya Pak. tutup ya ininya Ya. meetingnya. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Yuk, salam.